warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah al-mutawatirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa qarrim wa 'azzim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin shahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Muhammadun basyarun naqal basyar bal wa yaqutun bainal hajar. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Para habaib, para syaraif, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sholihin, para sholehat, khasyiin wal khasyiat yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati. Hadirin wal hadirat, khasyiin wal khasyiat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah dan taufik sehingga kembali kita bisa menghidupkan bainal maghrib wal isya ini dengan bersama-sama menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadikan asbab semua dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua orang tua kita, guru-guru kita, ahli rumah kita, keluarga, kerabat, jiran, tetangga kita, kawan-kawan kita, orang-orang yang cinta dan berbuat baik dengan kita, dan orang-orang yang ada hak dengan kita, dan seluruh anak cucu keturunan kita, laki-laki dan perempuan sampai hari kiamat ma'alul wal afiyah. Dan mudah-mudahan asbab dari perkumpulan kita ini menjadikan semua hajat-hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, hajat dunia maupun hajat akhirah, dan Allah sembuhkan penyakit-penyakit kita, penyakit zahir maupun penyakit batin, dan Allah luaskan rezeki kita yang halal dan barakah, dan kita dikaruniai oleh Allah dengan memiliki anak cucu keturunan yang solehin dan solehah ila yaumil qiyamah bi syafaati Rasulillah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tak putus-putusnya, tak henti-hentinya selalu kita pasrahkan, kita tumpah ruahkan, kita curahkan ke pangkuan hadrat junjungan kita Nabi besar Sayyidina wa Habibuna wa Syafi'una wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, serta seluruh keluarga beliau, semua sahabat, para kerabat, para pengikut beliau, tabi'in tabi'in ila yaumiddin. Syirin wal khasyiat rahimakumullah. Al-babu sabi' fi fadilatis siwak. Kita masuk ke bab yang ketujuh dari 40 bab yang akan kita bicarakan. Pada bab yang ketujuh ini kita akan membicarakan fi fadilatis siwak ay wal khilaf, pada keistimewaan bersiwak, yaitu menyalak-nyalati gigi. Ini menyalak-nyalati gigi, ya siwak. Dalam hukum fikih, hukum bersiwak ini khamsatun, 5. Jadi hukum bersiwak ini 5 hukumnya. Yang pertama wajib. Bersiwak ini wajib. Ini hukum yang pertama. Nah, seperti apa gambarannya siwak ini wajib? Idza tawaqqafa alaihi izalatu najasatin wa izalatu rihin karihatin li sholatil Jumat. Ini yang pertama. Apabila tidak ada pilihan untuk menghilangkan najis, ini di gigi nih, kan ada pilihan untuk menghilangkan najis kecuali dengan siwak. Sedangkan kita mau melaksanakan sholat, maka hukumnya bersiwak itu wajib. Au izalati rihin qarihatin,
atau menghilangkan bau yang tidak sedap. Kapan ini? Li sholatil Jumat, ketika kita ingin mendirikan sholat Jumat. Tidak ada jalan untuk menghilangkan bau di mulut kita kecuali dengan siwak. Dan kita mau mengerjakan sholat Jumat, maka hukum siwak itu wajib. Nah, jadi ini ada Allah kayaknya anak sendiri Allah siup kawan liga bau jaring kombinasi dengan patai umpama, atau bau-bau habang atau bau-bau putih. Nang kawan ini bila mencium itu Fatihah ditak-takalnya membaca, wajib ini bersiwak. Nah, kalau ada berbau apa-apa dan tidak ada najis apa-apa, ini turun ke nomor tabat hukum siwaknya. Atau yang kedua, idza nazarahu, apabila dia nazarkan untuk bersiwak. Nah, ini kenal pahalanya nih. Jadi aku isok nazar bersiwak sembahyang 5 waktu. Nah, wajib jadi kalau ini hukumnya. Jadi pahalanya ganalnya nih. Tapi bila yang ada pas kada bersiwak, bayar nazar. Ini penyebabnya. Jadi kena hendak bersiwak nih, sahajaku membayar nazarku untuk bersiwak sembahyang duhur karena Allah. Nah, bersiwak. Nah, ini pahala wajibnya nih. Satu, hukum siwak wajib. Yang kedua, mandub. Hukum siwaknya sunat. Nah, ini luar biasa kita mengaji ini. Sunat. Kapan sunat ini? Oleh para ulama fikih, inda wudu'in, ketika hendak berwudu. Nah, apabila aja ini nih, bila hendak berwudu, maka sunat bersiwak. Kapan lagi? Wassalah, hendak sembahyang. Nah, ini terlepas daripada hukum yang di atas tadi. Nah, sunat nih, ganal pahalanya. Nah, kapan lagi? Inda qiraatil Quran, ketika hendak membaca Quran, baik itu Yasin, baik itu Waqiah, baik itu Tabarak, ringkas kata hendak membaca Quran, hendak membaca suratul Ikhlas, Quran yang letak. Nah, bersiwak dulu, maka hukumnya sunat. Inda tagayyuril fam, ketika muntung ini sudah mulai rasa berbau, mau diubah udah muntung, nah sunat juga bersiwak itu. Inda naumin, hendak guring, sunat juga ini. Jadi hendak guring bersiwak dulu, sunat juga. Indan tibahi naumin, ketika bangun guring, sunat juga. Ini mandub juga. Kemudian lagi hukumnya secara ringkas nomor 3, makruh. Nah, ini bila ditinggalkan ini berpahala. Bila dikerjakan tidak berdosa, tetapi tidak ada pahala. Ini makruh. Jadi tadi wajib, mandub, makruh. Nah, kapan makruh ini? Nah, makruh ini lisa'in ba'da zawal, bagi orang yang puasa setelah gelincir matahari. Nah, pas berjuhur bersiwak sedangkan orang itu puasa, maka hukumnya makruh. Wa qala Nawawi, tetapi ujar Imam Nawawi ada mengkarah, ada memakruhan asal bersiwak. Jadi hingga zuhur, hingga asar, hingga zuhur hendak mengaji Quran, kada makruh, tetap sunat. Hingga asar hendak membaca Yasin, padahal puasa nih. Menurut Imam Nawawi tetap hukumnya sunat bersiwak.
Nah, ini menurut mazhab Imam An-Nawawi. Kemudian lagi khilaful aula. Ini yang nomor 4. Khilaful aula ini menyalahi sunat. Menyalahi sunnah. Khilaful aula. Nah, gambarannya seperti apa? Siwak hukumnya khilaful aula ini. Oleh para ulama, al-istiyaq bisiwaki gairihi biridha. Memakai siwak ampun kawan, sedangkan kawan mau izin akan menja izin siwak pengja. Nah penjel kawan, aku nak baca Quran, nah dia kawan khilaful aula itu. Izin siwak kawan, tapi kawan ridha aja. Nah ini hukumnya khilaful aula. Tetapi ujar para ulama pula illa li tabarruk pamandubun. Tetapi kalau niatnya untuk tabarruk, maka hukumnya kembali khilaful aula tadi menjadi sunnah. Ini kawan ini hafal Quran, bisi siwak, jam siwak kawan. Apa aja kawan? Aku nak mengambil berkah dia karena bakas untung dia menghafal Quran. Tetap sunnah. Nah, jadi hukum bersiwak tadi pertama wajib, yang kedua sunat, yang ketiga makruh, yang keempat khilaful aula, yang kelima haram. Nah, dia juga haram kalau ini bersiwak. Bersiwak haram. Nah, seperti apa gambarannya haram ini? Idza kana bisiwaki ghairihi biduni ridha wa lam ya'lam ridha. Ini dua hukumnya. Apabila bersiwak orang lain dan orang ini kadar ridha. Tak ada mengambil hokakan kawan siwak. Lalu bersiwak. Nah, jangan kawan ini makan disiwakakannya siwak kok. Mencari sanitizer kan pemerintah disamperti kawan mau kalau pindah ke rumah haram tadi bersiwak dah. Atau di masjid ada siwak walau ya'lam ridha dan ia ada yakin diridai ampunnya diambil bersiwak usali surat apa anak sambil tasbih. Nah haram bersiwak itu. Amun anak sambil hajat bang pada harapan kabul sambil hajatnya mukabin kamu haram mau ambil siwak kurang. Nah ini hukum. Nah sebelum kita membicarakan keistimewaan siwak, mudahan bisa dipahami. Waruya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala at-taharatu arba'un. Kesucian itu 4. Nah, nang dalam firman Allah nih, yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Cinta benar Tuhan ini bila digawe ini otomatis tanpa syarat. Nah, 4 hal ini ujar Nabi. At-taharatu arba'un. Ayo ini laki-laki bini-bini nah dipahami ini. Pertama, nah ini kada umpah binian. Tapi wallahu alam malah kasur syarif menggunting, bukan menggundul, menggunting kumis. Nah, sunat binian kada ada kalau mesti singot. Nah, digunting. Nah, ini napa? Lihat apakan dan walau biwak dulu. Kada betul tukaran lagi sini masker. Kenapa? Mau sampai tak kesini lah. Hilang uang hidung loh sisi kerjanya. Nah ini itu hukumnya makruh. Digunting dirapiakan, udah sisi nih. Dirapiakan. Amun nasi singet bang apa cuma bilang di sini ada, di sini ada. Nah itu udah digundul lah. Jadi kasus syarif itu kesucian dan Allah cinta ketika seorang hamba ini merapikan kumisnya.
Yang kedua, laki-laki perempuan ini memiliki ini, langsung dicintai Allah. Halqul anah, mencukur nang antara paha kiri paha kanan. Nah itu, ini mulai balik sampai bebuyut ke atas wah. Nah ini mendengar ini sekali-kali barang dicukur, gatal penjara, sampai gatalnya, sudah gundul enggak, nah dicukur, langsung dicintai Allah ini. Bibinian bang, bibinian bukan dicukur sebenarnya. Nah dijuhud, dicabut, kayak mencabut bulu katiak. Bulu katiak ini kan dicabut, bukan dicukur. Wajar sakit lah, uang tuh udah kesuah dong. Ada jadi bibinian pernah. Anak ibu 2-3 bilah, aduh syaratnya dicabut, itu hanya renu paril, anu harit lagi, dicukur. Ejin ada di sini, nongkat itu suah mencukur apa itu. Cuma ajaib ya lah. Amun rumput itu kopi hatap ya Allah bisa kuning. Ada ini seumuran betul betul itu ada mau kuning. Udah anu mentaras kada pernah berubah. Ini keajaiban Allah Subhanahu wa taala itu. Allah. Nah, itu digunting-gunting cukur-cukur enak. Allah barik. Subhanallah. Jangan kita tukarkan lawan orang tadi silitnya, tukar seorang aja. Mak jangan anak. Ulun tadi naik ke atas jambu mak. Napa aja nang emak diberi julak haji ulun apa 50.000. Kenapa? Ulun kesing salawaran juga 50.000 tuh rupanya julak haji ini menyuruh nukar salawar 50.000. Dan hati nang rumah ini anakku aja 50.000 diberi begini kalau aku naik pulang nang rumah menjaga julak hajinya lalu dasar lalu julak haji sini bila jam 7 kalau warung pak naik dah kada sing salawaran dia ini ngomong ini sekalinya berapa diberi julak haji 3.500. Nah jadi dulu 3.500 julak haji diberi aja no kalau nunjuk singkat ya lain pulang nih apa bilang ada sing ralapan dan tabul hajat nih berata mun hendak bangun lah cuma kita jangan anu karena kita pengajian yang diharap rahmat Allah. Nah hendak berwujud yang mulai awal sampai akhir sanggup belum dia cuma nang lain-lain gitu nang gawe kita. Nah ini halqul anak nyatakan tadi dirarap sesingot itu jangan bilang ya Allah musim panjang musim handap dirapiakan apa itu anugerah Tuhan kalau sesingot ini biar anak awal dia namanya cari hak madu hirangan biar ulun pernah lagi ke anakan juga kayak orang juga hak madu hirangan anu diberi kawan anu nang segala pucuk anu kacang panjang bisa sapu akan tatap pada kayu rumah rama ada dada kawan lah kan mun kada bengkulu kada kawa jadi nang besi singot Masya Allah lagunya gini ada kalau bang kumis kan apa tuh Allah. Jadi untung dia nang balaki nang besi singot kenapa bisa 2 versi mana saya nang ada besi singot bisa ambil harap sedin dibundel nang besi singot ada nang ada besi singot ini sampai versi itu kan silap kita seumuran kada semua rasa nang besi singot kecuali mati balaki pulang. Nah ini lain kisah kita mudahan tabul hajat keretaan kita. Nah inilah kayaknya diingatannya lah digundul lah sekali-kali Allah apalagi ketiangan beranak itu digundul begini kalau pindah ada keluar kepala janinnya tetabet jadi kita taruhkan lagi lah. Ini kan udah maju kan kita harus tuntuk ini malam ini lah si waktunya biar sampai jam 3 subuh wah. Padahal biar nang 2 ayat ini ampihan kan apa juga Pak ya Allah mbak amplopnya sama aja coba kita ada memandang itu Pak
Ini halqul anak ini supaya ingat benar ini nah bagian ini nah langsung dicintai Allah. Udah gampang ya. Amun kita bawirid belum ada lagi hadis Qur'annya. Ya Allah, amun ini nah ada ayat Quran innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nabi menjelaskannya. Dua udah. Nah, nak ada besi simut nih biar aja. Yang ketiga, taklimul afwar. Apa taklimul afwar? Memotong kuku. Nah, ini. Memotong kuku ini dua versi. Subhanallah. Versi pertama kita ambil Imam Ghazali. Karena ada satu riwayat, qallimu azfarakum fa inna syaitan yaqudu ala ta'ala minha. Potong kuku kalian itu, ujar Nabi atau kamakal. Potong. Kenapa gerak? Karena syaitan ini akan duduk di atas kuku yang panjang. Jadi amunnya kasapuluhnya kuku panjang kepentingannya kadada kepentingannya panjang berarti maulah babangku syaitan sapulipuknya jujuntayan. Ini kuku. Nah kalau kuku panjang menyebabkan mandi junub, mandi janabah, mandi haid atau wudu ketika salat fardu kada sampai, maka memotong kuku itu hukumnya wajib. Nah, versinya Imam Ghazali cara memotong kuku itu diawali dengan apa? Sababatul yumna, telunjuk kanan. Ini versi Imam Ghazali. Berpahala nih. Dan kita akan dihilangkan Tuhan dari macam-macam penyakit, dari macam-macam kejahatan apabila memotong kuku. Nah, wabil khusus yaumal Jumat. Nah, versi Imam Ghazali cara memotong kuku telunjuk kanan dulu. Ini hanya khinsir. Nah ini sama ibu-ibu juga memotong kuku anak itu juga nih. Ini versi Imam Ghazali. Nah ini sini ke mana? Ke sini. Ke sini, ke sini, ke sini, ke sini berakhir di Ibhamul Yumna. Nah Imam Al-Ghazali keduanya kayaknya kita gawe ini. Nah menurut versi Imam Nawawi nang tadi bersiwak kada makruh bulan Ramadan apabila aja versi Imam Nawawi. Nah kayak apa? Nah Imam Nawawi sababah usta binsir khinsir hajar ibham tuntung akan di tangan kanan. Cuma tetap mau mulainya di telunjuk. Kenapa jadi dimulai di telunjuk? Karena ini jari paling mulia. Apa alasannya jari paling mulia? Karena ini dibawa untuk tasyahud. Ya Allah pian asyhadu an la ilaha illallah. Adalah pian asyhadu an la ilaha illallah. Kadang-kadang nah makanya ini didahulukan, diutamakan. Nah Imam Nawawi tadi ini hanya ini seterusnya. Nah ulun ulangi versi Imam Ghazali tunjuk Ustaz jari gihantu bahasa kita aja nah anu jari manis kelingking ibu jari. Ini versi Imam Nawawi hanya ini. Nah ini Imam Nawawi. Imam Ghazali ini berdahulu sampai ke sini disambung ke sini. Ke sini ditutup ibu jari kanan. Adapun jari gibatis nah kayu mulai kalingking rijlihil yumna ini anu kalingking kanan nih. Nah betarus saja nih sampai ke kalingking kiri terakhir. Itu kalau batis. Jangan asal tatak aja. Oh, borong aja, jangan. Kita menuntut ilmu ulun sudah. Nah menuntut ilmu ini belum tentu tak melakukan. Nah ada menuntut bang, nah gimana? Nah, kayak apa tadilah jan? Nah dia apa? Nah, jadi ini betapa melon tak dapat kena. Ikan tak dapat kalau dia dapat di Jepang belum ya? Cuma kalau tercatat dia nah sama, kita dapat juga.
Nah, jadi Imam Ghazali atau Imam An-Nawawi. Nah, ini pemutung kuku. Jadi amun kada ada kepentingan, amun orang menjahit itu ada kepentingan manu jarum. Ya Allah nih. Atau kepentingan misalnya apa? Nah, anu hanggan mangurek karak hidung misalnya. Punya ada kepentingan. Amun kada ada kepentingan lalaki yang dibinian bila panjang syaitan duduk di atas kuku yang panjang. Adanya nyamanan membawa syaitan itu ya. Makanya bahari sekolahan SD loh bermistar orang guru dia dicatok guru orang bilangnya 2 butik panjang 2 kali guru mencatok lawan mistar bahari ada ini muridnya panjang gurunya panjang juga sama banget dan dapat rahmatnya Allah. Nah 3 nah langkah 4 yang kita bicarakan itu wasiwak dan siwak Rawahul Bazar wa Tabrani an Abi Darda. Nah, jadi bila kita ini bersiwak, otomatis langsung dicintai Allah. Maka bila Allah cinta, ya kalau dicinta, maulah akan diterima sembahyang kita. Orang yang sembahyang, orang dicintai Tuhan. Di samping kayaknya ada di sini peluang pahalanya lah. Kita teruskan lagi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rak'atani ayu salatin rak'atain. Nah ini 2 rakaat bermula sembahyang 2 rakaat. Sembahyang apa aja maksudnya? Sembahyang wajib lah, sembahyang sunat kah? Disiwakin dengan siwak. Jadi ini umpama berlima. Nah saibong bersiwak 4 kada. Nah sambahyang orang nang bersiwak nang saikung ini 2 rakaat itu sambahyangnya khairun min sab'ina rakaatan berdiri siwak, lebih baik daripada 70 rakaat nang ba-4 nang ada bersiwak gitu. Ayo kalah manang kita. Jadi bila sambahyang nih bersiwak menempati bahkan lebih baik daripada kawan nang ada sing siwakan jumbang buat 70 rakaat. Ya biar kalau manang baik bersiwak lah. Nah kayak bangun beratan pagi gigi palsu aja tatap siwak akan juga. Ini kayaknya ada ini keanunya keistimewaan ini. Nah amun membaca qul huwallahu ahad Pak, sebelum baca qul huwallahu ahad kan mandub tadi inda qiraatil Quran. Wah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dihiga 70 kali maka hanya menyamai di kitab yang bersiwak membaca qul huwallahu ahad itu. Bersiwak ulang. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Quran. Kawan 70 kali masih baik kita sekali lagi. Ayo biar kalah manang baik bersiwak. Nah dan dapat rahmatnya Allah. Cuman siwak ini makruh pulang enak bila kurang daripada 4 jari arba'atul asabi. Nah ini ukurannya nih. Dan makruh pulang bilanya lagi pada 9. Nang sunat itu siwak kenapa? Nah sakilan dan antara 4 jari. Nah ini nah ini kan nah ada nah kayak ini nah ini mah ada ini ya Allah saya ini diberi orang 4 jari datang umrah dibagi sini 5 serumahan sekali saya makro itu digantung bilang saya ini nah jadi bilang kait-kait tas di sini nah minta ini siwak biasa kan ini subhanallah kita terusakan lagi. Nah menempati apa siwak ini tadi? Menempati lebih baik ujar Nabi daripada 70 rakaat bighairi siwak. Rawahu Daraqutni an Ummi Darda wa isnaduhu hasan. Ai lima fihi minal fawaid allati minha. Kenapa sebabnya? Karena di dalam siwak ini ada faidah-faidah.
allati minha, di antara faidah-faidah itu tiburaihatil fam, mengharumkan bau mulut. Jadi bila orang bersiwak, ini bau mulut itu menjadi hilang, dan malaikat senang. Bahkan di dalam riwayat yang lain, malaikat itu berparak apabila orang ini sembahyang lalu bersiwak, berparak sehingga mulutnya malaikat itu menempel ke mulut orang yang salat tadi. Ada kegentangan biar ini siwak. Yang paling urgent bila orang begini nih, yang paling penting bila orang mengamalkan bersiwak ini apa? Ini ittifaq para ulama. Wa tuzkaru syahadah indal maut, dengan membiasakan bersiwak itu ketika mati akan membaca kalimat la ilaha illallah, minimal dijauhkan Allah sejauh-jauhnya orang yang membiasakan siwak itu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nah kita nih anak mati itu semua khatimah lah. Siwak ini wujudannya. Makanya ujar para ulama, awsalaha ba'duhum ila sab'in. Siwak ini dihitung oleh para ulama, keistimewaannya itu kalau di sini kan cuma 2 nih. Ujar ulama sebenarnya ada 70 keistimewaan siwak itu. Jadi sekali bersiwak ini nah kita dapat 70 keistimewaan. Yang paling urgent tadi, kita sudah ditikin kontrak oleh siwak, matinya dalam keadaan beriman. Halih kata ini insyaallah siwak. Amun anak bergambar kan dicabut pak ini merusak suasana ini. Ulun di Singapura bergambar pindah tagas bukan ini siwak mencungol bahaya merusak jalan ini. Nah, untung kau diedit. Nah bawa aja siwak 70 ujar para ulama keistimewaan siwak ini. Di antaranya apa? Yazidu fil fasahah wal aqli wal hifdhi, akan menambah kepasihan. Ini diantaranya yang 70 tadi, menambah kepasihan, menambah akal sehat. Jadi bila orang ini senang bersiwak, akal sehatnya ada tertutup. Wal hifdhi, dan orang itu peringatan. Nah kalau mau pikun, adanya hanya umur 35 udah keingatan lagi. Pikun dah. Terpaksa lembini ading aja berjajanan mengia. Mas sayang bener, biarlah lembini itu aja. Maka lu pamamayan berani aja, long kawan. Kenapa aja kawan? Aku ingat ngarannya jaran. Lembini keinget ngarannya. Saking karena peringatan. Tetambahnya satu hal, bersiwak. Jujur para ulama. Nah, ini pian dicari ya siwak nih enak. Makanya di umrah ngalih ini lah. Cuma ada jo ini pasaran orang berjual siwak ini, apalagi di pengajian itu. Wah ini aturnya tukang jual siwak nih, hadiah kaulen nih. Cagar balarang siwak harganya. Allah. Di antaranya lagi ujar para ulama, wa yarhabul adu, maulah gentar musuh. Jadi bila kita nih ada siwak, musuh itu gentar. Hantu kedua nih berparang. Jin takutan, yarhabul adu. Kan jadi bilangnya orang nih selalu kerasukan bersiwak aja udah buat siwak di kantong. Yarhabul adu. Jadi amun ada nih di tas pian gue ada siwak, cupet ini bisa tak anehnya, menjuntan ngeda. Yarhabu sendirinya power dari siwak itu menyebabkan gentar musuh kita. Kan siwak. Aduh itu apa aja yang bernama musuh kita pasti akan menjadikan gentar, pasti akan menjadikan takutan. Ada perlu mantra-mantraan biar cukup sih siwak. Yang paling pian katujui dari 70 itu ujar para ulama adalah wa yarithul ghina,
wal yusra wa yutahhirul qalb. Mewarisi kekayaan. Nah, jadi bila orang ini katuju bersiwak kada harapan akhir. Ini nampian katuju nih aku biar aja wani ke musuh napakah awan itu memikirkan aku nang kada pakir ini katuju. Nah, kurang apa lagi biar. Wal yusra, siwak ini mewarisi kemudahan. Jadi amun pian anak berdatang kada ningali orang, hendak berurusan kada ningali orang bawa siwak. Ini jar ulama, bukan jar siapa-siapa ini. Dan diantaranya lagi adalah menyucikan hati. Nah, hati kita ini dengan siwak sendirinya, kayak memang asalnya pahirian, ampi. Asalnya kayak hati ini pendendam, ampi. Asalnya hati ini kotor, dengan siwak bisa disucikan. Jadi laki pian ini bilangnya lupa nyarikan aja, lupa nyarikan siwaknya aja gue udah. Murah itu sama siwak ini lah. Pada habis nih pian, ila yaumil qiyamah kalau mau habis nih kajuli pian kicak atau pian galan. Allah, siwak. Cuman ini kayaknya dipotong. Nah, ya nonton. Amnya handak lama pulang nih pian mengarusut biasanya randam sama mbak mau urak pulangnya. Ini siwak. Dan selamatkan kita berdatang. Musuh kita diantaranya apa? Corona. Ini takutan corona berparah kena. Biar habul adu itu macam-macamnya. Bersiwak ini apa? Siwak udah dibiasakan karis ya dipikirkan punya karis ketinggal mah 3 pal udah bisa udah berbulik. Digambut sini. Oh jadi itu menyinggung. Ada menyinggung nyataan ini. Siwak nah. Gelisah kita dia kada siwak karena ini nang menjadikan kita bikin kontrak matinya beriman. Kenapa kita cinta kepada siwak ini? Karena siwak ini adalah pernah menyentuh mulutnya Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinul khasiat rahimakumullah. Kita tarusakan ulang manyer sedikit leh. Nah, qala Munawi. Nah, Imam Munawi ini alim orangnya. Mudahan kita berdataan dapat karamah dan barakahnya Imam Al-Munawi ini. La dalila fi hadzal hadis ala abdilati siwak ala jamaah allati hiya sab'un wa ishrina darajah li'anna darajah mutafawitahu al-miqdar. Nah, kada ada dalil ujar situ dalam hadis ini atas kelebihan siwak atas berjamaah. Karena berjamaah itu napa? 27 derajat. Karena derajat itu berbeda dengan angka. Nah, kayaknya umat aku jar sudah bersiwak ini kada berjamaah lagi gitu. Soalnya berjamaah itu 27 aja, sedangkan bersiwak 70 masih mengutangi aku. Nah, kada kayak itu jar Imam Al-Munawi. Ini hitungan mikdar. Jadi orangnya secara Allah, assalamualaikum berdiri pulang, assalamualaikum berdiri pulang sampai 70 lebih baik kurang 2 rakaat bersiwak masih hitungan. Kalau berjamaah itu derajat bukan hitungan. Derajat dan hitungan berbeda. Ini urusan pangkat. Nah, jadi pangkatnya ini umpama bintang dapat 27 bintang pangkatnya. Nah, kalau dia saurangan dapat pangkat juga tapi kupral gitu jaganan. Nah, minta berbeda nih kayaknya salah memahami nih. Aku jangan ada perlu berjamaah lagi bebannya. Kenapa? Bersiwak manang pada beban ikam kok. Aku 70, ikam 27 aja. Nah, itu ilmu sabugo marahnya mengantuk pas belajar ini. Udah dapat rahmatnya Allah. Nah, ini maleh ya Allah. Kita terus akan pulang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tasawwaqu fa inna siwaqa matharatun bi fathil mim absau min kasriha. Boleh juga membaca mitharatun. Boleh. Kenapa? Nah, masdarun bi makna ismil fa'il ay muthirun. Bersiwak kejar Nabi. Nah, ini maksudnya bersiwak di sini perintah lah. Nah, tapi ini perintah sunat. Ini usul hadis pulang membahas ini. Nabi jangan memerintahkan wajib kena lu kaitan dulu. Nah, ini.
Nah bersiwak jar Nabi, kada gembira lah pun kita nih masih apa jar Nabi, jangan apa jar Nabi, apa jar kawitan aja tuh kita masih. Habiskan corona aja anak kayaknya begini, himung ada kawitan. Nah, karena kawitan anak merayakan, anak bawayang 7 hari 7 malam, pun corona ini kada boleh tuh lah. Hakon aja masih, saya himungnya kawitan kita tambah aja kawitan 4 besar 4 malam pulang. Masih lalu kawin, apalagi masih lo Rasulullah. Sedangkan Rasulullah ini arsalnaka syahidan, selalu memperhatikan umat ini. Sekali ini umatku nanti diamputi masih benar penjarku himungnya Nabi. Ada usaha pacah Nur Muhammad dulu kita ini, nangkakai ini aja dulu nah. Ini pandir bilang Nur Muhammad bersiwak kada. Kada mengalahkan, kada menyalahkan memang kada. Nah, siwak. Ulah apa tidak malam ini udah bawa ke kantong. Bicara siwak saling seorang kada bersiwak. Insyaallah siwak. Kenapa jero yang itu jadi tungulakan aja ulun siar ini. Jadi kemana-mana ulun selalu kayak ini lah. Banjar apa, Jawa, ke Singapura apa, siwak, jarano. Ya maka disuruhnya nang di anu itu kayu aja. Nah, siwak. Ada ke tempat hiburan juga malam. Juga kayaknya soal apa itu ya, kayaknya senjata tajam aja. Siwak pentingnya. Gila saya Allah ya Rasulullah. Dan salamatan kita mereka. Nah tasawaku jar Nabi, kenapa jar Nabi menyuruh tasawakun bersiwak? Fa inna siwaka matharatun, karena siwak ini bimakna isim fa'il, orang nang menyuciakan. Jadi kayaknya menyuciakan ini malah kan dosa suci juga kita. Nah asalnya misalnya ada kita ini bahan binan virus corona, bisa disterilikannya juga virus corona itu. Bukunya ini matharaton bimakna isim fa'il, tugasnya siwak ini ujar Nabi, tugasnya menjadi mesin cuci, menjadi mesin pembersih. Siwak nih lagi nama dengar ini ya bang udah beli karung kada ingat pulang kan barang aja dulu pasti ada tawarnya kan, pasti ada kan. Jangan pian anggap inting ini sampai dibuat bab oleh Imam Nawawi Banten di bab yang ke-7. Jangannya ini sesuatu yang kada bermanfaat dalam agama, kada sih membuat ini. Kita benar ini menganggap biasa ini. Buat ini kena 10 di dalam tas, kenapa memberitahuan? Insyaallah siwak ini ya ini ada pian itu bang tadi belanja urusan baju partai berabut. Bila urusan kawan nang bawa disiwak datang umrah maka ada yang ambil. Kenapa gitu aja? Ya Allah, nya belum paham lagi. Mau ini makan, tapi ulang ada lagi nang tunakan umrah, bakalah jadinya. Masya Allah. So, jadi kayaknya bila mau hilang orang umrah, sebuting aja tujuan minta siwak. Ini lebih berharga daripada baju abaya, boy. Lebih berharga daripada dalam apa nang habang-habang dari itu. Bilanya kada tapi sadang tuh dijarang den mulai aja. Dari itu habang mulai bawa bulat gitu. Dari itu anunya siwak. Ya Allah. Nah kemudian lagi apa jar Nabi lil fami. Nah ini muthirun lil fami bagi mulut. Ai bi makna alat ai alatin tandipuhu tunadzipuhu, alat yang membersihkan. Kama afadahul uzaisi. Nang kedua ujar Nabi, jadi aku suruh ikan ini basiwak mardhatun lirabbi. Ini yang paling kita unting. Allah pemilik dan pencipta alam semesta senang himung arai lawan orang nang besiwak. Otomatis ini pian ba'amalan belum tentu ada hadis nabinya Tuhan ke-7, tapi amun besiwak langsung mardatul lirab, Tuhan ridha. Maka amun Tuhan ridha nang kaya bini pian tuh ke-7 lon pian sekali berucap bin bedadas nang bini mencariakan jakanya ada nih dalam sesupan nih iwak kukuyo nang
dua jari ini jarang anu dengan tungkol dengan kaladi cacapannya acan lawan lima kurut menyaman magasak gini padahal mahal itu benar mencari akan besar gambut bini ketujuh ini Allah yang ketujuh belum berucap lagi kalau Allah ini sudah ketujuh belum berucap jadilah Tuhan yang pas benar kehendak hati aja amalannya kadang alih kenapa ya bersiwak sadang ulun udah anunya nah apa propaganda yang ini nih ya kayak orang nambah jual ubat nggak ada tatu karya lagi kita lanjur ini kita lanjur sekali nih Masya Allah dan kabul hajat ada yang ubat tuh yang lupa oh ini bilang belum keluar lagi kenapa kamu di dalam kotak kirang itu tidak bila sadang menunggu ya anak-anak jadi menunggu itu bukan anak-anak kan dia ada jadi duit jadi kan dia nah anak-anak ini menunggu ada kalau keluar lah bilang Masya Allah itu dah obat dari ini kan ada lagi lah itu belum kan 7 juga dari bedunguan pada ke nang cagar di kalwarakan din bang ya Allah inilah jangan bini ampat tuh kena artinya dengan minyak ini dulu kan ada mati ulun bini ampat kada pepalitan ulun minyak deh payu jangan nyolong kayak nong tamara beli singke kan ayo ada ini ya Allah bilang naik ke masjid tuh binian nang itu keampatnya ya tuh orang memilih sandal aduh kada paham dah obat itu cuman Allah orang bari warung jablay di bini langkar bari itu udah suruh duduk nanti ini ya Allah ada Tuhan ada kayak ada sing suruh kan mulanya ampat tigong itu ada bayi itu dapat mah itu aja ya Allah ya Allah aturannya ini kita tametakan ini nah supaya kayaknya bab nang ini kayaknya masalah orang nang mati syahid rasanya bab nang ini nah kayak apa orang ini kada ditanya di dalam kubur sampai di padang mahsyar kayaknya sampai masuk surga tanpa hisab itu anunya sambungannya nang bab nang ke-8-nya nih kayaknya nah kayak apa kayaknya orangnya bilanya mati ini nama kayak ini nah itu makanya Allah hendak dalam menentukan lah soalnya kadang lah iya nah kita Bardatul Rawah Ibnu Majah wahwa bipatil mim apa mak itu nah jangan mi ya kalau tak wahwa marda mak mimnya nang itu bipatil mim bimakna ismil fa'il maknanya isim fa'il juga ay murdin rabb jadi mesin penarik ridhanya Allah siwak ini kata isim fa'il Bang kayak doribun berarti orang ini jago pukul nang ketujuh mau nampar orang mau pukuli orang itu isim fa'il jadi ini siwak ini menjadi apa nah menjadi mesin untuk apa mesinnya ini nah mesin murdin rabb yaitu tukang tarik ridhanya Allah umpama bertarikan otomatis nih jadi amun hendak berdua nih nah bersiwak dulu kita misalnya berarti kita dalam ridha Allah hanya Allahumma ini as'aluka walut lana misalnya hendak walut di luka Allah padahal mah luka ini mah ada haruan tarus bukuyu tarus ya Allah nyaman mana cabut supaya ada haruan tarus bukuyu tarus nyaman benar ya Allah malukah ini pula harus berbalik jadi arahnya lukah itu pian paham dulu nih enggak jangan arah kabel dalam jangan salah itu anunya ulun ini pian pencari juak juga bahari Pak weh ini hampir dah ya kan pian sampai kemana-mana juga cari tantaran jun ini cari tamiang itu nanti ulun gitu pina begare nih tutup aja ini bahan depannya kawannya anunya belum lagi nang mencari buta berapa itu mau kemana-mana itu jurang bersawah di situ bular ulun tabang aja pun anunya tamiangnya bahari gitu wih ini kada ada waktu lagi lah lawan ulun jadi kuler ini kan gambut misalnya mau ujung payer nih banyak ini satrum juga ada anu lagi juga udah mau ujung payer giras sarwannya ya Allah udah kabul hajat beretan
Dia sudah nahap tadi pala udah kuduknya kepala abang itu. Betul betul. Bahari kawatnya Haji Amur, rupanya Haji Amur aja dari nama ulah juga. Bahari ya. Masyaallah. Ya Allah, terbayang-bayang bener. Mahir ta masyaallah. Udah di kipik ini kaite lagi masyaallah. Ada ini udah nang alutnya itu lu nggak bisa juga. Bayarnya tas angkut ke atas jinyah benar. Kita tarusan lagi ulah. Qala al-Qami, berkata Imam al-Qami, mudahan kita dan anak cucu keturunan dapat barakahnya Imam al-Qami. Su'ila Ibnu Hisham an hadal hadis. Kaifa ukhbira anil mudzakar bil muannas? Nah, ini kan siwak kan mudzakar, maka matharatun, maka aturnya kan matharun. Dibahas juri ulama ini. Ayo, pian ada pian nih mendengarkan ini mau kepala sudah. Ayo lihat, masya Allah. Maka mudzakar, kenapa jadi habarnya jadi muannas? Ini kan habar ina tuh, matharatun tuh. Isim inanya kan asiwaka. Ini bukan ada kau itu biar membaca kitab kamu kada ada benahu. Luput. Ada betah. Iya nang akhirnya berubah membaca kitab gundul kada bisa merubah. Sekarang biar aku menemukan hadis Nabi, ngapa jurur jumane hadis Nabi napa nih? Ternyata bermasker itu haram. Dalilnya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu maskarin haramun. Bodoh, kacau digambur kullu maskarin sudah membaca itu dalilnya. Urang muskirin bacanya. Kullu muskirin setiap yang memabukkan itu hukumnya sini membaca kullu maskarin. Nah aja sih maskar ini. Jadi digambut dia sini jangan ada yang bermaskar lagi, hukumnya haram. Makasih ngaringan mutbah. Bau uling kaum salah undang ke kaum ini. Insyaallah. Ada nasaikulnya 65 tahun umur, maka langkar berduit, gak ada akun berbini-bini. Kenapa jadi kada akun berbini-bini? Karena aku mengamalkan hadis Nabi. Di mana? Yang membaca di kitab ampun arwah datuk. Napa kadang jurang? An-nikahu santai kan. Jadi aku santai gitu loh, karena Nabi madahan gitu. An-nikahu santai membaca. Padahal bacanya an-nikahu sunnati. Hati-hati pian ini. Makanya orang guru-guru ini kada hakun membaca kitab gundul nih. Katawan orang lo ngomong. Jadi kitab Melayu aja, kitab Melayu nyaman. Nang kada sakulah bisa punya membaca. Ya nang akhirnya anu tuh hai tuh, padahal intaha bacanya. Camuk sama sekali. Ya Allah. Dan iya benar. Malah HP inilah. Iya benar. Kita anu tadi ngapa aja Pak? Laisati tahu jasiden bi matharatin litanis itu tak di dalam kalimat matharah habar inna tadi bukan maknanya untuk taknis perempuan. Wa inna mahya maf'alatun adalatu alal kasrah, yaitu fi'il yang menunjukkan atas banyak. Jadi banyak hal untuk menyucikan. Itu maksudnya. Kakaulihi al-waladu mabkhalatun majbanatun. Anak itu kebanyakan maulah bakhil, maulah pangutan. Jadi anak ini bisa menyebabkan abang rumahnya itu bakhil. Ini anak makin banyak berit anak makin berbakhil sendiri. Soalnya kalau aku kada bahasa sedahara masih gitu ini anak-anak. Menjadi bakhil. Lawan kemanakan, lawan dang sana, kada pembantuan lagi, aku jangan anak berayan. Ya, kebanyakan kayak itu pengleh, jerulan. Bila orang tuh miskin jerulan, jangan anak banyak. Ada orang ada duit di 2, 3 anak, ada lebih banyak bila berduit tuh. Kenapa?
Karena orang berduit ini banyak hiburan. Ada yang miskin ini kan ada hiburan kecuali itu kan itu aja banyak anak. Bah iya nama apa nih anu kita sambung lain lagi nah. Wallahu a'lam bisawab. Mudahan kabul hajat kita beritaat. Faya ayyuhal mustaquna ila ru'yati jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.